Yang paling kontekstual hari ini adalah persaingan politik. Kosnya sekitar 40 miliar. Itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi. Bentar. Satu perahu sesama NU. Ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang, biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara. Sudah tercatat dan diaudit oleh KPU dalam periode mungkin 2 tahun setelah Pilgub DKI itu hampir 1 triliun. Ya, biayanya mahal dan kita membutuhkan untuk kampanye. Bahkan ketika dulu saya maju di Pilkada Jakarta, ada yang berikan hutang. Dan saya minta, hutang ini boleh saya berhutang untuk biaya. Tapi kalau saya menang, maka hutangnya dia nggak lunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar hutang ini. Praktek yang selama ini terjadi. 25 miliar nggak jadi. Yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliar. Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg-caleg yang kelihatannya miskin, pasti masa depannya agak suram. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, nggak punya uang, ya nggak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang nggak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh. Si Pak, iya semualah pimpinan partai itu sudah mengatakan begitu. Nanti uang itu ada yang ngurus sendiri gitu. Pak Mahfud kerja aja untuk negara ini gitu. Sungguh saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan belum ada permintaan besok saya harus membiayai ini, membiayai itu. Nah, itu bagi saya sebuah surprise juga. Oh iya ya, kok ternyata saya bisa begini ya. Orang lain tuh kalau mencalon lalu mau pikir ininya sekian ratus M, ininya sekian ratus, tidak cukup, tidak berani. Saya juga semula tidak berani, tapi ketika mereka nawarkan ke saya itu, bahkan Bu Mega ini eksplisit mengatakan, Pak Mahfud, kalau ada orang mau nyumbang, mau apa, biar tidak ada konflik of interest, juga tidak menerima uang tunai, tidak salah Pak Mahfud, orang siapapun yang nyumbang itu suruh bentuk natura aja, misalnya apa, mau kaos ya kaos, mau ngadakan forum kampanye di mana nyumbang dangdutan gitu, ya nyumbang dangdutan dia sendiri yang ngadakan gitu. Nah soal yang lain-lain yang resmi itu sudah ada yang nguruskan, ada bendaharanya gitu. Nah itu eksplisit dari Bu Mega. Kalau sama Pak Usu, Pak Haritano itu ngatakan, Bapak ini kerjaan, Bapak ini. Kalau Bapak perlu dana, kami dukung. Bilang ke kami. Ini pimpinan partai. Enggak. Saya bawa badan dan bawa ide saja. Gitu. Dan saya hampir tidak percaya sampai sekarang, iya ya kok bisa ya jadi calon presiden ada uang sepeser pun gitu. Diminta atau sudah dikeluarkan untuk tidak ada. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak ada uang mahar sepeser pun untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD mengungkapkan fakta mencengangkan terkait penunjukannya sebagai bakal calon presiden dari Ganjar Pranowo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku tak keluar uang sepeser pun saat ia setuju jadi bacawa pres. Fakta itu diungkap Mahfud saat wawancara khusus usai pengumuman pencalonannya pada Rabu 18 Oktober 2023. Hal ini bermula ketika ia ditanya soal modal yang dikeluarkan saat dipinang menjadi bacawa pres. Ini saya akan bicara. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun, tegas Mahfud. Sosok yang dikenal dengan integritasnya itu kemudian bercerita. Sama halnya dengan masyarakat umum, Mahfud juga termasuk kategori yang percaya tentang mahar politik dengan nilai fantastis. Hal itu pun menjadi faktor dirinya selalu menolak saat awal penjajakan dilakukan oleh parpol pengusung Ganjar Pranowo.
Sebab menurutnya tak punya uang maka tak perlu mencalonkan diri. Sampai akhirnya 4-5 hari lalu itu dipastikan mereka semua bilang, "Gak perlu keluar uang Pak Mahfud, negara butuh," ungkap pria berusia 66 tahun itu. Alumni Universitas Gadjah Mada itu mengaku masih tak percaya. Bahkan setelah diumumkan sebagai bacawa pres secara resmi oleh Megawati Soekarno Putri, ia tak diminta atau bahkan merogoh koceknya. "Sungguh, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan belum ada permintaan. Besok saya harus membiayai ini, itu, ndak." Itu bagi saya sebuah surprise juga. Oh, ternyata bisa begini ya. Orang lain bilang perlu sekian ratus miliar, saya ndak berani, tegasnya. Mahfud pun mengatakan, hal itu juga dipertegas ketika bertemu dan berbincang dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Selasa 17 Oktober 2023 kemarin. Bu Mega eksplisit mengatakan kalau ada orang yang mau nyumbang, mau apa? Biar tidak ada konflik of interest, biar tidak nerima uang tunai. Pak Mahfud, orang siapapun yang menyumbang itu suruh bentuk natural aja. Misalnya kaos ya kaos. Mau adakan forum kampanye dangdutan, ya dangdutan. Dia sendiri yang adakan, tutur Mahfud. Soal lain-lain resminya sudah ada yang urus, ada bendaharanya. Pak Oso, Pak Hari Tanu juga. Kalau Bapak perlu dana kami dukung. Ini pimpinan partai yang bicara. Saya bawa badan dan bawa ide saja, sambungnya. Sebelumnya, Mahfud MD juga mengungkap proses penjajakan menjadi bacawa pres untuk Ganjar Pranowo. Berlangsung lama dan lamarannya hanya memakan waktu singkat. Mahfud menuturkan, ia baru menyatakan kesiapannya pada 4-5 hari lalu. Rabu 18 Oktober 2023 pagi, ia secara resmi diumumkan sebagai pendamping dari Capres Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Perlu diketahui, beberapa waktu lalu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengatakan saat ini persaingan politik di Indonesia menghalalkan segala cara. Ia pun menyebutkan biaya untuk menjadi anggota DPR sekitar 40 miliar rupiah. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita saat Sandiaga Uno jadi wakil Anies Baswedan di Pilgub DKI. Sandiaga mengaku mengeluarkan biaya hingga 100 miliar rupiah dalam pencalonannya bersama Anies Baswedan. Namun, dia mengatakan hal tersebut bukan mahar dan merupakan konsekuensi demokrasi di Indonesia. Kalau politik itu memang berbiaya, kemarin kita menghabiskan lebih dari 100 miliar rupiah. Jadi itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai saat kita udah mencalonkan, kita nggak punya pendanaan, sebutnya. Sandiaga mengaku telah melaporkan biaya pencalonannya ke KPK. Dia mengatakan apa yang dilakukannya juga diikuti oleh calon yang diusung Gerindra di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya waktu itu meyakinkan Pak Prabowo dan itu semua kita laporkan secara transparan. Kita audit, dilaporkan ke KPK, terangnya. Sandiaga berpesan agar tidak ada perpecahan dalam pilkada. Dia ingin agar calon lain dapat meniru pilkada di Jakarta yang berlangsung damai. Kami berharap ada politik yang saling merangkul, bukan saling menyikut. Saya sekarang tugas di sini, fokus saya di DKI. Tapi saya akan sangat bahagia kalau seluruh keluarga dan rakyat Indonesia bisa mengadopsi apa yang terjadi di Jakarta kemarin, bahwa kita guyup rukun, sebutnya.